ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, senantiasa kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia dan nikmat yang senantiasa Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua, sehingga pada malam yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dalam majelis ilmu taman-taman surga dunia pada malam hari ini, hari Jumat, malam Sabtu, tanggal 19 Desember 2025 atau bertepatan dengan tanggal 29 Jumadal Akhirah 1447 Hijriah. Alhamdulillah, di malam yang berbahagia ini insyaallah tema dari tabligh akbar kita pada malam yang berbahagia ini yaitu 1% menjadi pribadi yang lebih baik setiap hari, bersama Al-Ustadz Dr. Muhammad Irsan SH.MH.ME, yang mana beliau merupakan dosen fikih Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah atau STDI Imam Syafi'i Jember, Jawa Timur. Sebelum kita mulai, ada beberapa yang ingin kami sampaikan. Yang pertama, marilah bersama-sama kita meluruskan niat kita datang ke majelis ilmu. Kemudian jangan lupa juga untuk menulis, ya, karena ilmu itu diikat dengan tulisan apa yang disampaikan oleh Ustadz. Kemudian yang berikutnya adalah terkait dengan anak-anak. Bagi yang membawa anak-anak, mohon anak-anaknya untuk ditertibkan, ya, jangan sampai membuat keributan sehingga mengganggu jalannya tabligh akbar pada malam hari ini. Kemudian yang berikutnya adalah terkait dengan sampah bekas makan atau minum, mohon untuk dibuang pada tempatnya, jangan dibuang sembarangan. Kami ucapkan jazakumullah khairan wa barakallahu fikum kepada segenap pengurus Masjid Fasabiqul Khairat yang telah memberikan kesempatan untuk terlaksananya tabligh akbar pada malam hari ini. Dan juga tak lupa kami ucapkan jazakumullah khairan wa barakallahu fikum kepada pihak-pihak yang terkait sehingga terselenggara tabligh akbar pada malam hari ini. Tapi rasanya tidak perlu untuk berlama-lama lagi. Kajian pada malam hari ini kita sampai Isya, ya. Kemudian sholat Isya berjamaah, kemudian setelah Isya kita lanjutkan kembali insyaallah taala. Kepada Ustadz Dr. Muhammad Irsan hafizallahu taala kami persilahkan. Apa Ustaz? Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil mufaqihi man sya'a min khalqih. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin al-muayyadi bi kitabihil mubin, al-mutamassiki bihablihil matin, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas seluruh nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua termasuk dari hamba-hambanya yang senantiasa bersyukur kepadanya. Salawat beriring salam
Semoga senantiasa Allah curahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga beliau, para sahabat beliau, dan seluruh umat beliau hingga hari akhir nanti. Setelah bersyukur kepada Allah, mengucapkan alhamdulillah, setelah bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW atau atas Nabi Muhammad SAW, saya mengucapkan jazakumullah khairan kepada para tokoh, para ustaz, pada pengurus masjid Fastabiqul Khairat, kepada semua yang telah membantu, telah mengizinkan atas terselenggaranya kegiatan kita pada malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan apa yang telah diusahakan, telah diupayakan sebagai pemberat timbangan kebaikan kita semua di akhirat kelak. Dan saya juga ucapkan jazakumullah khairan kepada semua jamaah, baik ikhwan ataupun akhwat yang telah hadir pada malam hari ini. Kenapa saya ucapkan jazakumullah khairan? Karena Anda semua telah rendah hati untuk hadir ke majelis ilmu. Ini adalah kebaikan bagi saya, dan saya berharap semoga langkah-langkah Anda semua datang ke majelis ini menjadi saksi di akhirat kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala atas kebaikan yang telah dilakukan. Dan saya berharap apa yang akan saya sampaikan bermanfaat buat saya pribadi dan kita semua. Saya yakin Bapak, Ibu, saudara dan saudari sudah berkali-kali hadir di majelis ilmu. Mungkin Anda lupa apa tema yang waktu itu sudah dibahas. Mungkin Anda ingat kitabnya yang sudah dibaca, tapi mungkin Anda lupa apa isinya. Bisa jadi sudah diamalkan, bisa jadi belum. Dan saya berharap pertemuan pada malam hari ini ada manfaat yang didapat. Kalau tidak 100%, maka paling tidak 1%. Paling tidak 1%. Niatkan dari sekarang untuk mengamalkan ilmu yang sudah disampaikan, yang paling mudah untuk diamalkan, agar bisa konsisten. Karena tujuan dari mempelajari ilmu agama jamaah sekalian itu adalah untuk kita mengamalkannya. Benar, Allah Subhanahu wa taala memuliakan para nabi dan rasul karena mereka membawa ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menaikkan derajat orang-orang yang berilmu, benar. Tetapi ingat, ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang membuahkan amal. Ilmu yang nampak pada lisan, yang terdengar pada lisan. Ilmu yang terlihat dari amalan anggota badan. Ilmu yang membuat hati semakin tunduk dan taat kepada Allah, membuat hati jauh dari berbagai macam penyakit. Ingat, ilmu tujuannya untuk diamalkan. Benar, mempelajari ilmu adalah ibadah. Bahkan Imam Malik rahimahullahu taala menjelaskan bahwa amalan yang paling utama setelah amalan-amalan wajib adalah mempelajari ilmu agama.
Meskipun di antara proses mempelajari ilmu agama itu ada yang wajib, namun juga ada yang dianjurkan. Nah, yang dianjurkan ini adalah amalan yang paling utama setelah amalan-amalan wajib. Namun demikian, kita tidak lupa bahwa tujuan dari kita mempelajari ilmu itu untuk diamalkan. Kita belajar dari penglihatan. Kita melihat orang-orang yang menyampaikan kebaikan kepada kita, dan mereka yang pertama kali kita lihat adalah kedua orang tua kita. Kita mendengar dengan kedua telinga kita, bukan satu tapi dua. Mata pun bukan satu tapi dua. Pada umumnya kita melihat dengan dua mata. Harapannya kita bisa maksimal mengambil pelajaran dengan yang kita lihat dan dengan yang kita dengar, dan ditambah lagi dengan hati yang mau merenungi. Apakah yang dilihat dengan mata berupa kebaikan itu ingin diamalkan? Apakah yang kita dengar dengan kedua telinga kita akan diamalkan? Itu kembali kepada hati kita. Kembali kepada hati kita mau atau tidak. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala menjelaskan perbedaan antara hati dengan pikiran, hati dengan otak. Kalau hati itu disebut dengan al-qalbu, jantung, hati. Kalau otak itu disebut dengan mukh. Beliau menjelaskan perbedaan di antara keduanya. Kalau hati itu mabda'ul iradah, sumber dari keinginan untuk melakukan sesuatu. Kalau mukh, otak, itu adalah awal suatu pemikiran. Kita bisa memikirkan sesuatu, kita bisa mencerna sesuatu, kita bisa memahami ilmu. Tetapi yang menggerakkan pertama kali badan ini untuk berbuat itu adalah hati. Hati itu adalah mabda'ul iradah, awal dari keinginan untuk berbuat. Maka hadirkan keinginan untuk mengamalkan apa yang sudah kita pelajari. Jika bingung ingin mulai dari yang mana, mana yang ingin diamalkan? Jika bingung, kalau saya mengamalkan yang ini, saya meninggalkan yang itu, apa konsekuensinya? Maka perhatikan dengan baik apa yang ingin saya sampaikan. Insya Allah apa yang akan saya sampaikan akan menjawab kebingungan itu. Dari mana kita memulai, atau apa yang akan kita amalkan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Quran surat An-Nahl ayat yang ke-78. Allah mengatakan, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala mengeluarkan kalian dari perut-perut ibu kalian dalam kondisi tidak mengetahui apa-apa. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idata la'allakum tashkurun. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan untuk kalian pendengaran, penglihatan, dan hati agar kalian bersyukur. Meniatkan atau berniat untuk mengamalkan ilmu itu adalah bagian dari bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. 1% menjadi pribadi yang lebih baik setiap hari. 1% itu identik dengan sedikit. Identik dengan sedikit. Bahkan kalau kita mau melihat kadar dari zakat emas, berapa persen? 2,5%. Itu sebenarnya sedikit, apalagi 1%. Maka saya pilih kata 1%. Menjadi pribadi yang lebih baik itu
tercantum dalam nama masjid ini. Apa nama masjid ini? Fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Dan tidaklah berlomba-lomba dalam kebaikan kecuali orang-orang yang bersemangat untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Setiap hari, maksudnya konsisten. Mana yang lebih utama? Amalan yang banyak 100%, tapi cuma satu hari, dibandingkan dengan amalan yang sedikit, tapi konsisten sampai akhir hayat. Mana yang lebih utama? Yang pertama atau yang kedua? Yang kedua lebih utama. Jika sesuai dengan apa yang kita bahas, maka kita lihat apa sebenarnya yang dimaksud dengan amalan yang sedikit kita kerjakan tapi konsisten, itu lebih baik daripada amalan yang banyak tapi cuma satu hari saja. Nah, sebelum itu mari kita simak hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Di sini saya akan menyebutkan dua hadis terkait dengan tema kita pada malam hari ini. Rasulullah SAW mengatakan, ahabbul a'mali ilallahi ta'ala adwamuha wa inqal. Amalan yang paling Allah cintai itu adalah yang paling konsisten, wa inqal, meskipun hanya sedikit. Meskipun hanya sedikit. Para ulama menjelaskan di antara hikmah dari hadis ini atau makna dari hadis ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala menginginkan kita semua hamba-hambanya yang beriman itu selalu berada di atas ketaatan kepada Allah. Tidaklah kita melalui hari demi hari, melainkan kita berada di atas ketaatan kepada Allah. Sehingga yang sedikit itu ketika berulang, berarti dari hari ke hari dengan mengulang yang sedikit itu, kita dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala di hari-hari itu. Berbeda dengan amalan yang banyak tapi cuma satu hari saja, taatnya, dekatnya, ibadahnya itu di hari itu saja, kemudian yang di hari yang lain tidak demikian. Kemudian di antara hikmahnya juga dijelaskan oleh para ulama kenapa sedikit tapi konsisten itu lebih Allah sukai. Di antara hikmahnya adalah karena jiwa kita manusia itu suka yang mudah-mudah. Suka yang mudah. Memang ada di antara kita yang bisa mengamalkan amalan yang mungkin bagi kebanyakan manusia itu sulit, tapi dia bisa. Tapi yang menjadi pembahasan adalah mayoritasnya. Mayoritas kita itu suka yang mudah-mudah. Maka pantas kalau Rasulullah mengatakan wa inqal, meskipun hanya sedikit tapi konsisten. Nah, jiwa kita ini suka yang mudah. Di saat yang bersamaan jiwa kita juga memerintahkan kepada yang buruk-buruk. Yang buruk-buruk, yang nikmat-nikmat itu banyak sekali. Kebaikan-kebaikan ketika banyak jumlahnya, banyak kadarnya, jiwa ini semakin sempit. Pada dasarnya seperti itu, kecuali yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada suatu malam, karena Nabi SAW, ini kisahnya diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, dari Bunda Aisyah radhiyallahu anha, Nabi SAW beliau di Masjid Nabawi, beliau membuat lingkaran dengan tikar. Ada tikar, beliau buat ruangan begitu untuk beliau sholat. Jadi tidaklah ada yang melewati tempat itu kecuali beliau. Tidak ada yang lewat di situ. Ya, beliau buat seperti ruangan dari tikar untuk beliau sholat.
Kemudian suatu ketika namanya malam hari, ya ada saja yang keluar gitu kan. Seperti kita, kehidupan kita sehari-hari sekarang, ada saja yang punya kebutuhan keluar. Nah, suatu ketika ada beberapa sahabat Nabi yang keluar dan melihat Nabi SAW sholat malam di masjid, dan ini di luar bulan Ramadan. Di luar bulan Ramadan. Ketika melihat Nabi SAW sholat di masjid, sholat malam, maka esok harinya para sahabat berbincang-bincang, tadi malam Rasulullah SAW sholat di masjid, sholat malam. Akhirnya para sahabat tahu, mereka pun datang malam hari ke Masjid Nabawi. Dan benar, Nabi sedang sholat dan mereka pun sholat malam dengan sholatnya Nabi Muhammad SAW. Maksudnya apa? Berjamaah dengan beliau. Para ulama menjelaskan bahwa sholat malam di malam hari di luar bulan Ramadan berjamaah itu boleh, tapi dengan catatan bukan direncanakan dari awal, tapi memang pas ketemu di masjid, pas sama-sama ingin sholat, laksanakan sholat berjamaah itu boleh. Tapi yang tidak sesuai dengan sunnah adalah merencanakan dari awal untuk melaksanakan sholat malam sebagaimana di malam-malam bulan Ramadan. Bisa dipahami ya? Jadi ini disebut oleh para ulama tilqaiyan, ya pas ketemu, pas sholat bareng. Nah, itulah para sahabat waktu itu melihat Nabi sholat malam di masjid, mereka ikut. Sholatnya Nabi itu panjang jemaah. Dan ingat, Nabi menikah dengan Ibunda Aisyah itu usianya 50 tahun ke atas. Sudah 50 tahun. Ya, 50 tahun ke atas. Usia 50 tahun ke atas itu memang pada umumnya kaum muslimin, orang-orang yang beriman itu ketaatannya akan lebih meningkat. Ya, secara usia itu akan lebih meningkat karena dia menyadari bahwa itu nggak lama lagi. Biasanya nggak lama lagi. Bahkan Nabi SAW mengatakan, a'maru ummati, umur-umur usia umatku itu baina sittin wa sab'in, antara 60 sampai 70. Wa aqalluhum yajuzu dzalik, dan sedikit di antara mereka yang melebihi itu, lebih dari 70 tahun itu sedikit. Nah, intinya Rasulullah salat malam, salatnya panjang dan para sahabat mengikuti. Dan para sahabat akhirnya ramai mengikuti Nabi salat malam. Apa yang terjadi setelah itu? Nabi menghadap ke mereka setelah selesai sholat dan Nabi mengatakan, ya ayuhan nas, wahai para manusia, berkata kepada para sahabat, khudhu minal a'mali ma tutiqun, kerjakanlah amalan yang paling kalian sanggupi. Maksudnya apa? Berbuat, beramal itu sesuai dengan kondisi diri masing-masing. Rasulullah salatnya panjang. Untuk salat sunnah kita bisa lihat kemampuan kita masing-masing. Dan Rasulullah paham di antara para sahabat itu ada yang bekerja keras seharian, sehingga kalau malamnya mengikuti salat beliau mungkin gak sanggup. Maka beliau mengatakan, khudhu minal a'mali ma tutiqun, pilihlah dari amalan-amalan itu yang kalian sanggup. Fa innallaha la yamallu hatta tamallu, sesungguhnya Allah itu tidak bosan sampai kalian bosan. Sesungguhnya Allah itu akan memberi pahala buat kalian sampai kalian berhenti dari beramal. Wa inna ahabbal a'mali ilallahi ma dama wa in qalla, sesungguhnya amalan yang paling Allah cintai itu adalah yang konsisten meskipun sedikit. Konteksnya di sini adalah para sahabat Nabi mengikuti salat Nabi yang panjang, bahkan mereka rame-rame. Nabi itu paham kondisi umatnya, sehingga beliau mengatakan, kalau mau beramal, pilih yang paling mudah buat kalian.
pilih yang paling kalian sanggupi. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Sekarang kita ingin menjadi pribadi yang lebih baik dalam beramal, dalam berilmu. Dan ilmu didapatkan, proses mempelajari ilmu itu sebenarnya juga amal. Jadi kita kembali kepada satu sebenarnya, menjadi pribadi yang lebih baik dengan beramal. Beramal dengan apa? Beramal dengan hati kita. Beramal dengan hati kita. Coba saya ajak Anda semua memikirkan atau mengingat-ingat, benar saya sekarang sedang menghadiri majelis ilmu, tapi jangan-jangan ada di sana yang belum saya maafkan. Iya atau tidak? Bisa jadi. Kita sekarang sedang menghadiri majelis ilmu, punya semangat ingin berbuat baik, ingin menjadi lebih baik. Coba kita lihat dari hati kita. Jangan-jangan masih ada hasad. Jangan-jangan masih ada benci. Jangan-jangan berat memaafkan. Ya, ini pertama kali buat saya, kemudian buat Anda semua. Jadi kalau ingin menjadi pribadi yang lebih baik, dimulai dari mana? Pertama dari hati dulu. Kita cek hati kita masing-masing. Kemudian dari lisan. Selama 1 tahun terakhir misalnya, kita mundur ke belakang, pernah nggak kira-kira kita berucap dengan ucapan yang tidak baik? Ya, antara kita dan Allah lah yang tahu, atau orang-orang yang mendengar ucapan kita. Tapi paling tidak kita punya muhasabah, punya kesempatan untuk mengkoreksi diri. Dan sekarang waktunya, coba kita ingat-ingat. Lisan kita 1 tahun ke belakang, atau bahkan lebih, pernah nggak berucap yang tidak baik? Atau berucap dengan ucapan yang menyakiti ayah dan bunda, menyakiti pasangan masing-masing, suami istri. Kemudian dari anggota badan kita, ketika kita berbuat, ada nggak perbuatan-perbuatan yang tidak baik? Jadi kalau bingung, ingin berbuat atau menjadi lebih baik itu dimulai dari mana? Maka pertama dimulai dari hati, kemudian lisan, kemudian anggota badan. Kita cek. Kita kan sekarang mendapatkan fasilitas untuk cek kesehatan. Gula darahnya, tekanan darahnya, kolesterolnya. Banyak di antara kita yang semangat untuk cek itu, terutama yang usianya kepala 3, kepala 4. Ya. Tapi pernah nggak kita ngecek hati, lisan, dan perbuatan kita? Jadi langkah pertama untuk menjadi pribadi yang lebih baik itu adalah kita cek hati, lisan, dan perbuatan kita. Nah, yang kedua adalah kita memahami 5 macam hukum dalam syariat. Para ulama menyebutnya dengan hukum taklifi. Hukum syar'i taklifi. Taklifi itu ya pembebanan syariat secara sederhana diartikan. Anda sudah paham apa itu hukum atau pernah mendengar wajib, kemudian mustahab atau dianjurkan, kemudian mubah diperbolehkan, kemudian makruh. Apa arti makruh? Dibenci. Dibenci. Makruh itu artinya adalah meninggalkannya lebih baik. Kalau mengerjakan tidak dihukum, tidak dicela. Ya, itu makruh. Kemudian yang terakhir adalah haram. Ada 5.
wajib, dianjurkan atau mustahab, kemudian mubah, makruh, dan haram. Kalau yang wajib, maka ini mesti dipelajari dengan baik apa yang menjadi kewajiban kita sebagai seorang mukmin dan mukminah, sehingga yang wajib-wajib itu memang sudah semestinya dikerjakan, seperti sholat 5 waktu. Jangan pulang dari masjid ini kata Pak Ustadz 1% cukup. Enggak. Kalau yang wajib maka sudah dianggap selesai. Bisa dipahami? Kalau menyempurnakan yang wajib baru benar. Maksudnya bagaimana? Sholat 5 waktu dikerjakan, tapi penyempurnanya juga dipelajari. Sunnah-sunnah sholat itu apa saja ya? Misalnya membersihkan gigi sebelum sholat, atau bersiwak. Itu sunnah-sunnah yang perlu dipelajari. Kalau sholatnya 5 waktu tidak ada tawar-menawar, jangan katakan 1%. Tapi penyempurnanya itu yang dikatakan 1% tadi. Kemudian ke belakang, lawan dari wajib adalah haram. Ya, yang haram maka juga sama kita tinggalkan. Jadi jangan mengatakan kata Pak Ustadz tadi malam menjadi lebih baik itu 1% setiap hari. Yang penting konsisten. Hari ini 99% haram, 1%-nya halal. Enggak seperti itu. Kalau yang haram ditinggalkan, 100% ditinggalkan. Bisa dipahami? Jadi kita sudah mengerjakan yang wajib, pelajari apa yang wajib-wajib, yang haram dipelajari apa yang haram-haram, sehingga kita sebagai orang beriman ya, bisa mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwa kita sudah belajar, sudah mempelajari, berusaha mempelajari apa yang menjadi kewajiban dan apa yang harus kita tinggalkan, kita sudah pelajari. Berarti di sini sisa berapa? Sisa 3. Kalau yang mubah ya, yang mubah tidak kita bahas. Sisa 2. Mustahab dan makruh. Nah, yang menjadi pembahasan kita pada malam hari ini adalah kita berusaha mengerjakan nih yang hukumnya dianjurkan dan berusaha meninggalkan yang hukumnya makruh. Jadi kalau 3 hukum tadi sudah selesai kita bahas, sisa 2, dan ini intinya. Apa amalan yang dianjurkan, yang bisa, yang mudah kita kerjakan? Ada 2. Ya, pembahasan kita makruh, mustahab dan makruh. Sehingga dimaksud oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, khudhu minal a'mali ma tutiqun. Kerjakanlah amalan-amalan yang kalian sanggupi. Itu masuk kepada 2 kategori ini, mustahab dan makruh. Dan lebih utamanya adalah mustahab. Jadi kalau ingin mengerjakan amalan soleh, dan konteksnya dalam hadis tadi adalah salat malam, hukumnya dianjurkan, maka kita mengerjakannya apa yang kita sanggupi. Sanggup hari ini 1 rakaat, maka kerjakan. Mungkin Anda sangat lelah pulang dari sini, ada yang sangat lelah sekali, tidak sanggup lagi mata ya membuka, maka sholatlah 1 rakaat, khawatir nanti malam tidak sanggup bangun. Kalau sanggup lebih dari 1 rakaat, bagus, 3 rakaat bisa. Terus seperti itu. Mana yang paling mudah untuk dikerjakan? Meskipun sebelum tidur. Ini contoh salat malam. Dan dalam kondisi yang segar, tidak terlalu lelah, maka bisa bangun malam, melaksanakan salat malam dengan bilangan rakaat yang paling mudah, sebagaimana tadi hadis yang sudah dibacakan. Konteksnya adalah salat malam, dan ini tidak terbatas pada salat malam. Karena lafaz hadis Nabi tadi apa? Khudhu minal a'mali. Kerjakanlah amalan-amalan. Lafaz ini umum. Maksudnya semua amalan-amalan yang sunnah kita bisa memilihnya.
ma tutiqun, yang kita sanggupi. Untuk apa? Untuk konsisten. Bukan sanggup sekarang saja, tapi bisa konsisten. Kalau bisa ditingkatkan kuantitasnya, alhamdulillah. Tapi kalau tidak, maka paling tidak kita bisa konsisten. Jadi intinya, untuk menjadi pribadi yang lebih baik, kewajiban kita kerjakan, yang haram kita tinggalkan. Nah sekarang 1% itu adalah mengerjakan yang hukumnya dianjurkan. Mungkin kita bingung, mungkin kita masih bingung ketika ingin mengamalkan amalan yang hukumnya dianjurkan, tetapi ada beberapa pilihan dan semuanya sanggup. Semuanya sanggup. Misalnya ada 3, ada 4 misalnya. Apa contohnya? Salat malam seperti dalam hadis. Kemudian bersedekah. Sedekah itu ada dengan senyuman. Ada orang satu hari tidak senyum sama sekali? Mungkin ada. Berarti ini 1% buat dia. Mulai malam ini pulang ke rumah, ketemu istri, senyum. Ya. Bagi yang sudah menikah, bagi yang belum menikah, ketemu orang tua, senyum. Bisa jadi ada di antara kita untuk sedekah yang seperti ini belum konsisten. Apalagi amal yang hukumnya dianjurkan, baca Al-Quran. Khudhu minal a'mali ma tutiqun. Ambillah amalan, kerjakan amalan yang kita sanggupi. Baca Al-Quran setiap hari dalam jumlah yang kita sanggupi. Apalagi contohnya, membantu orang lain. Ya, memberi kebaikan kepada orang lain tadi seperti sedekah. Membantu itu bisa dengan pendapat, bisa dengan tenaga, bisa dengan harta, bisa dengan nasihat-nasihat, gitu. Ada beberapa yang disanggupi. Mungkin kita bingung mau pilih yang mana. Maka kata Nabi tadi, ma tutiqun, apa yang paling mudah dan apa yang paling mungkin untuk konsisten, itu dipilih. Dari 4, kalau yang paling konsisten memungkinkan 2, maka itu yang diambil. Kalau bisa semuanya alhamdulillah. Kalau dari 4 tadi yang paling memungkinkan adalah 1, maka mulai dari yang 1 tersebut. Poin berikutnya, cara mewujudkan 1% lebih baik setiap hari. Caranya yang pertama adalah membangun sistem. Cara mewujudkan 1% lebih baik setiap hari, yang pertama adalah membangun sistem. Ini saya menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Dan sebenarnya makna ini ada dalam hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Sistem itu adalah sebuah aturan yang kalau kita terapkan dalam kondisi lelah tidak lelah, suka tidak suka, mood tidak mood, semangat tidak semangat, itu akan dikerjakan. Ini kalau kita punya sistem. Saya beri contoh ya, bagaimana sistem itu dibangun oleh Nabi SAW. Bagi yang sudah menikah, insya Allah akan memahami hal ini. Bagi yang belum menikah, maka saya berharap Anda juga paham. Nabi SAW menyebutkan bahwa perempuan itu, wanita itu dinikahi karena ada 4 sifat padanya. Tunkahul mar'atu li arba', limaliha, wali jamaliha, wali hasabiha, wali diniha, fadfar bidzatid din taribat yadak. Dalam riwayat yang lain disebutkan taribat yaminuk. Perempuan itu dinikahi paling tidak ada 4 karakter, ada 4 sifat. Yang pertama, karena dia kaya, dia punya harta.
kemudian karena dia cantik, kemudian karena dia dari keturunan yang baik-baik, dari keluarga yang terhormat, kemudian yang terakhir karena dia punya agama, karena dia wanita yang salihah. Kemudian Nabi mengatakan, pilihlah yang agamanya baik, pilihlah yang salihah, karena itu akan mencukupimu. Ini Nabi memberikan kepada kita sistem. Apa maksudnya? Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan jin dan manusia untuk beribadah kepada Allah, dari hal terkecil Nabi perhatikan bagaimana ibadah ini bisa diwujudkan. Contohnya adalah dalam memilih pasangan. Anda bisa bayangkan, kalau ada di antara kita yang menikah dengan wanita solehah, kemudian si fulan ini tidak sholat, misalnya tidak sholat 5 waktu, maaf ya, dia sholat 5 waktu, tapi mungkin dia lupa satu sholat misalnya, lupa karena kelelahan, lupa karena berbagai macam hal, bisa jadi karena sakit dia lupa. Anda bisa bayangkan, kira-kira wanita yang salehah itu akan mengingatkan atau tidak? Akan mengingatkan. Ini sistem yang dibangun oleh seorang laki-laki yang menikahi seorang wanita yang salehah. Laki-laki tadi sedang sakit, sedang lemah, tapi karena dia sudah membangun sistem sejak awal, maka sistem itu akan mengarahkan dia kepada ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa dipahami? Ini sistem. Jadi dalam kondisi kita semangat ataupun tidak semangat, kita itu akan mengerjakan kebaikan. Kapan itu? Pertama, kalau kita membangun sistem. Contoh lagi dari membangun sistem, Nabi SAW mengatakan, Al-mar'u ala dini khalili. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi. Hadisnya hasan. Al-mar'u ala dini khalili. Seseorang itu atau agama seseorang itu tergantung dengan agama teman dekatnya. Falyanzur ahadukum man yukhalil. Hendaknya setiap kalian itu memperhatikan kepada siapa dia berteman. Mungkin kita dengar ini sudah pernah, tapi kita mungkin belum memahami bahwasanya yang disampaikan Nabi ini adalah sebuah sistem. Kalau kita mau baik, bangun sistem. Apa salah satunya? Caranya berteman dengan teman yang baik. Coba Anda bayangkan, sedang safar berdua, safar untuk waktu yang panjang, misalnya 2 hari, 3 hari, dan kita safar dengan teman yang soleh. Teman yang soleh ini akan mengingatkan kita untuk mengerjakan yang wajib, untuk meninggalkan yang haram. Padahal kita sedang lelah. Ini adalah sebuah sistem yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Sudah waktu isya, azan kemudian. Baik, azan dulu, kemudian salat isya, kemudian lanjutkan. Baik jamaah sekalian, kita dengar azan terlebih dahulu, kemudian setelah itu kita salat isya berjamaah, setelah itu kita lanjutkan kembali. Semoga Anda tetap berada di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil mufaqihi man syaa min khalqihi. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin al-mu'ayyadi bi kitabihil mubin al-mutamassiki bihablihil matin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah sekalian, kita lanjutkan kembali. Setelah tadi kita memahami bahwa menjadi pribadi yang lebih baik itu adalah dengan melaksanakan
kewajiban-kewajiban, menjauhi larangan-larangan, kemudian kita memilih apa yang paling mudah untuk kita laksanakan dari amalan-amalan yang hukumnya dianjurkan atau mustahab. Maka tadi juga sudah disampaikan bahwa cara mewujudkan pribadi yang lebih baik setiap hari, yang pertama adalah membangun sistem. Saya sudah sampaikan contoh-contohnya dari dua hadis Nabi tentang sifat perempuan yang hendak dinikahi, tentang kepada siapa kita berteman baik. Dua hadis itu adalah sistem yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dari hadis-hadis Nabi, maka sangat banyak sekali. Dari dua contoh tersebut kita bisa memahami bahwa yang dimaksud dengan sistem adalah hal-hal yang mudah untuk dilaksanakan dan mudah untuk dilihat. Mudah untuk dilaksanakan dan mudah untuk dilihat. Contohnya tadi, memilih pasangan yang solehah kalau perempuan, kalau yang laki-laki soleh. Itu sistem. Setiap hari ketemu, mudah ketemu karena tinggal satu rumah. Setiap hari terlihat atau tidak? Terlihat. Ini sistem. Kita sedang mood atau tidak mood? Ini bahasa orang sekarang ya. Saya tidak tahu ini dipahami tidak oleh masyarakat di sini. Sedang semangat atau tidak semangat, sistem itu akan membawa kita untuk mewujudkan diri dalam kondisi yang baik. Jadi kita menjadikan sesuatu itu mudah untuk dilaksanakan dan mudah untuk terlihat. Contoh tadi ada yang menyebutkan di antara amalan yang hukumnya dianjurkan adalah membaca Al-Quran. Ini teknis, bukan dilihat dari tata cara sebagai ibadah tertentu, bukan. Tapi ini teknis. Kalau di rumah kita ada berapa ruangan? Paling tidak ada ruang tidur lah ya. Bisa jadi di situ juga ruang makannya, iya atau tidak? Anak kos kan begitu. Kamarnya di situ, ruang makannya di situ. Anggap saja di rumah kita ada ruang tidur. Jadi di ruang tidur itu sediakan meja. Yang kalau kita tengok ke kanan, kita lihat meja itu, kita masuk kamar, kita lihat meja itu. Letakkan di atas meja itu mushaf. Kalau kurang cukup atau perlu mau ditambah tulisan, jangan lupa baca Al-Quran hari ini. Ada tulisan seperti itu, kemudian ada mushafnya. Mudah terlihat atau tidak? Mudah. Kalau di rumah kita terapkan seperti itu, ini teknis, bukan harus seperti ini. Ini contoh, sistem itu mudah untuk dilaksanakan dan mudah terlihat. Bisa dipahami ya? Gitu. Itu contoh praktisnya. Apalagi kalau ditambah kita di rumah punya istri yang solehah. Sudah ada tulisan, sudah ada mushafnya, masih juga tidak baca, istri yang solehah akan mengingatkan. Ini contoh sederhana. Ada contoh lagi ya. Ini kita ke hadis Nabi lagi. Kita ke hadis Nabi lagi. Nabi SAW mengatakan, "Idza matal insanu inqata'a anhu 'amaluhu illa min thalath." Jika seseorang itu meninggal dunia, maka akan terputuslah amalnya kecuali 3 amalan. Illa min shadaqatin jariyah au ilmin yuntafa'u bihi aw waladin shalihin yad'u lah. 3 hal itu apa? Sedekah jariyah, bangun masjid. Anda tahu? Ini sistem untuk kita menjadi pribadi yang lebih baik setiap hari. Anda bayangkan orang yang membangun masjid ini
Dia mungkin di rumahnya sedang makan dengan keluarganya, atau mungkin dia tubuhnya sudah dimakan cacing di dalam tanah, sudah dikubur, tapi sistem dia bangun. Bahkan kebaikan itu akan terus mengalir meskipun dia sudah meninggal dunia. Anggaplah sekarang pembicaraan kita sedang di dunia sekarang. Ikhlas dalam beramal, masjid dibangun jadi amal jariah, jadi sedekah jariah, sistem dibangun. Bukan terlihat lagi, memang akan terus mengalir. Bukan mudah lagi, memang terus terlaksana. Kemudian yang kedua disebutkan oleh Nabi, aw ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang bermanfaat, menyampaikan ilmu. Kemudian yang terakhir, atau anak soleh yang mendoakan. Ini sistem yang diberikan oleh Nabi SAW untuk kita menjadi pribadi yang lebih baik setiap hari, bahkan ketika kita sedang tidur lelap, tapi ternyata kebaikan itu akan terus mengalir. Diri ini menjadi lebih baik setiap hari. Ketika kita masih beriman, melaksanakan ibadah kepada Allah, setiap hari menjadi lebih baik. Kenapa? Contohnya tadi bangun masjid, Masya Allah, kita sedang makan di rumah, kebaikan itu terus mengalir. Ini contoh dari membangun sistem. Tadi setelah sholat saya berbincang-bincang dengan salah seorang jamaah. Beliau memiliki anak yang berdakwah. Secara khususnya kita semua bisa berdakwah, mengajak orang sholat itu berdakwah, menyampaikan kebaikan itu dakwah, dan menjadi dai secara khusus itu dakwah yang lebih spesifik lagi. Ini sebenarnya sistem yang sudah dibangun. Bisa dipahami? Jadi dengan menjadikan anak-anak kita itu bermanfaat, itu sebenarnya proses perjalanan kita menjadi pribadi yang lebih baik setiap hari. Mungkin kita nggak sadar itu. Kalau misalnya anak kita menjadi pengusaha, alhamdulillah, ya pengusaha yang soleh. Apalagi kalau anak kita menjadi dai, penyebar kebaikan, menyebarkan agama Allah. Kalau para nabi dan rasul itu masih hidup sekarang, maka mereka lah yang akan berdakwah, mereka lah yang akan mengajak manusia kepada kebaikan, mereka lah yang akan mengetuk rumah-rumah kaum muslimin untuk melaksanakan sholat berjamaah. Tapi karena mereka sekarang sudah tidak ada, maka dilanjutkanlah estafet dakwah oleh para dai. Dan semoga Allah menjaga ikhlasan para dai. Ini sistem yang sedang dibangun oleh orang tua ketika menyekolahkan anaknya di sekolah yang benar, di sekolah yang tepat, anaknya menjadi anak yang soleh, mendoakannya. Ini sistem yang sedang dibangun. Cuma yang seperti ini kadang-kadang kita nggak sadar. Oh iya ya, ternyata saya sedang membangun sistem untuk saya ini setiap hari menjadi lebih baik. Apalagi kalau kita tambah dengan diri kita, tubuh kita melaksanakan kebaikan. Jadi yang pertama, cara mewujudkan pribadi yang lebih baik setiap hari adalah membangun sistem. Cara yang kedua, adalah tidak pernah berhenti belajar. Tidak pernah berhenti belajar. Anda pernah dengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah? Nabi mengatakan, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Mempelajari ilmu itu wajib atas setiap muslim. Mungkin Anda membayangkan, berarti kalau saya tidak hadir pengajian dosa. Kan wajib. Wajib berarti harus dilaksanakan. Kalau tidak hadir pengajian berarti dosa. Apakah seperti itu memahaminya? Jawabannya perlu diperinci. Tidak serta-merta seperti itu. Kenapa? Para ahli usul fikih menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mungkin membebani kita dengan kewajiban yang kita tidak mampu. Itu tidak mungkin.
bahkan masih mampu tapi berat, itu saja tidak dibebani oleh Allah. Misalkan kita di bulan Ramadan sakit, sebenarnya masih mampu, atau sebenarnya bisa kalau dipaksakan puasa, tapi kalau dipaksakan dalam kondisi sakit itu akan sangat sulit. Nah, dalam kondisi seperti ini saja kita diberi keringanan, sehingga para ulama usul fikih menyebutkan bahwa Allah tidak mungkin membebani kita dengan beban yang kita nggak sanggup melaksanakannya. Contohnya adalah mempelajari semua ilmu agama, semua cabang ilmu syar'i, nggak mungkin kita sanggup untuk mempelajarinya secara detail. Sehingga apa yang dimaksud oleh Nabi mempelajari ilmu wajib atas setiap muslim? Pertama, ilmu yang wajib dipelajari adalah ilmu yang melandasi amalan-amalan wajib. Wajib melaksanakan sholat 5 waktu berarti wajib belajar tata cara sholat yang benar. Wajib puasa Ramadan berarti wajib mempelajari fikih puasa Ramadan, tata caranya agar puasa kita sah. Ini yang pertama, ilmu yang wajib dipelajari adalah ilmu yang melandasi apa yang wajib dikerjakan. Yang kedua, ilmu yang wajib dipelajari adalah ilmu yang melandasi halal dan haram. Ilmu yang melandasi sesuatu yang haram dikerjakan. Bisa dipahami? Kenapa wajib dipelajari? Kalau tidak dipelajari, maka dikhawatirkan kita terjerumus di dalamnya. Wajib kita mempelajari apa-apa yang wajib kita hindari. Misalnya kesyirikan. Kita tidak boleh melakukan kesyirikan, itu haram untuk dilakukan. Kita wajib mempelajari apa saja kaidah-kaidah yang dijelaskan para ulama tentang kesyirikan. Wajib kita belajar. Ilmu tentang apa? Ilmu tentang hal-hal yang menjelaskan hal-hal yang haram untuk dilakukan. Kemudian yang ketiga, ilmu yang melandasi suatu perbuatan yang akan dilaksanakan. Ilmu yang melandasi suatu amalan yang akan dilaksanakan. Tadi yang pertama, ilmu yang melandasi sesuatu yang wajib dikerjakan. Yang kedua, ilmu yang melandasi atau yang menjelaskan sesuatu yang haram untuk dilakukan. Yang ketiga adalah ilmu yang melandasi sesuatu yang akan dilakukan meskipun hukumnya dianjurkan. Ingin melaksanakan salat sunnah, wajib mempelajari ilmu tentang salat sunnah agar dia bisa beramal dengan amalan sesuai dengan sunnah Nabi, dengan petunjuk Nabi. Meskipun salat sunnah sendiri hukumnya tidak wajib, tapi ketika dia hendak mengerjakan, maka dia wajib belajar ilmunya. Para pedagang, di sini ada para pedagang. Siapa yang berprofesi sebagai pedagang? Malu-malu ya? Gak apa-apa, gak angkat tangan. Tapi insya Allah ada di antara anda yang berprofesi sebagai pedagang, yang berprofesi sebagai karyawan. Masya Allah ya. Ini nganggur semua jangan-jangan. Ini husnuzan ya, bercanda. Masya Allah. Ada di antara anda sebagai pebisnis, pemilik usaha, anda mengarahkan saja, atau anda pedagang yang langsung sebagai pelakunya, secara langsung pelaku bisnis, atau anda sebagai karyawan. Ini perbuatan sehari-hari anda lakukan, termasuk ke kategori yang ketiga tadi, ilmu yang melandasi sesuatu yang akan dilakukan. Pertanyaannya, sudah sejauh mana mempelajari tentang halal dan haram terkait jual beli? Yang Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, la yabi' fi suqina illa man qad tafaqaha fid din. Tidak boleh berdagang di pasar kami kecuali yang sudah belajar fikih jual beli. Coba anda datang ke pasar, tanya, Pak, apa bedanya riba dan gharar? Apa itu mas? Subhanallah. Ingat, ilmu yang wajib dipelajari adalah ilmu yang melandasi hal-hal yang akan kita kerjakan.
Jika Anda adalah pebisnis, jika Anda adalah pedagang, jika Anda adalah karyawan, maka Anda wajib mempelajari tentang hak dan kewajiban dalam tinjauan syariat itu seperti apa. Karena banyak kan contoh kezaliman yang terjadi karena tidak paham ilmu. Contoh, ada pengusaha punya karyawan. Karyawannya dikontrak selama 1 tahun, pekerjaan biasa 1 tahun. Ya, kalau lanjut maka ada kesepakatan baru. Ternyata belum 1 tahun terjadi pembatalan sepihak oleh pengusaha tersebut. Dia mengatakan karyawan ini tidak mendukung perkembangan bisnis saya. Saya lebih milih calon yang baru yang punya kreativitas yang lebih tinggi. Meskipun yang pertama tadi dia sebenarnya sudah menjalankan tugasnya dengan baik, tapi karena ada calon karyawan baru yang lebih kreatif, maka saya pilih karyawan baru. Ini kata pengusaha itu contohnya. Maka karyawan yang lama dipecat secara sepihak. Dia dengan alasan melakukan itu dengan alasan ingin mengembangkan bisnis. Padahal yang seperti ini tidak boleh dilakukan. Kalau kontraknya 1 tahun, maka wajib dilaksanakan 1 tahun. Tidak boleh salah satu pihak membatalkan secara sepihak tanpa persetujuan yang lain. Ini contoh hal-hal yang kalau tidak dipelajari maka akan menjerumuskan seseorang pada hal-hal yang haram. Jadi poin yang kedua, untuk menjadi pribadi yang lebih baik kita wujudkan adalah tidak pernah berhenti belajar, mempelajari ilmu-ilmu yang wajib yang tadi sudah saya sampaikan, ada 3 kategori, kemudian ditambah dengan ilmu-ilmu yang hukumnya dianjurkan. Apa mempelajari ilmu yang hukumnya dianjurkan? Contohnya adalah mempelajari ilmu tentang sesuatu yang tidak mendesak untuk dilaksanakan. Ya, ilmu yang hukum mempelajarinya dianjurkan itu adalah ilmu, diantara contohnya adalah ilmu yang melandasi sesuatu yang tidak akan langsung dilaksanakan dalam waktu dekat. Contohnya adalah ilmu tentang sistem bagi hasil dalam bisnis. Orang yang belum akan melaksanakan bisnis dengan sistem ini, dia dianjurkan untuk mempelajarinya. Tapi tidak wajib, kecuali kalau besok atau hari ini atau besok lusa dia akan melaksanakannya, maka wajib dia mempelajari ilmunya terlebih. Nah, menjadi pribadi yang lebih baik itu tidak pernah berhenti belajar. Belajar ilmu-ilmu yang wajib dipelajari, mempelajari ilmu-ilmu yang hukumnya dianjurkan untuk mempelajari. Bisa dipahami? Dengan seperti ini, maka kita telah mengambil sebab. Kita telah melakukan ikhtiar untuk menjadi pribadi yang lebih baik setiap hari. Kehidupan yang setiap hari kita melewatinya adalah kehidupan rumah tangga. Ada di antara kita mungkin sudah memahami hak-hak dan kewajiban satu sama lain dalam kehidupan rumah tangga. Bagaimana hak dan kewajiban suami, bagaimana hak dan kewajiban istri. Tapi kita juga dianjurkan untuk mempelajari hal-hal yang hukumnya dianjurkan. Misalnya bagaimana perilaku suami kepada istri. Mungkin kewajiban sudah dilaksanakan antara suami dan istri, tapi tetap dianjurkan untuk terus belajar. Tentang bab suami istri misalnya, kita akan dapati dalam hadis-hadis yang sahih bahwa Nabi SAW itu adalah orang yang bersikap baik, bersikap dengan sikap yang terbaik dengan istri-istri atau kepada istri-istri. Ada seni-seni yang dilakukan oleh Nabi, seperti misalnya beliau itu kalau mau bertemu dengan istrinya, beliau bersiwak terlebih dahulu.
bersiwak terlebih dahulu. Para ulama menjelaskan, ya ini diriwayatkan oleh Bunda Aisyah ketika ditanya dengan apa, bi ayyi syai'in yabda'u ar-rasul, dengan apa Rasulullah SAW memulai, atau apa yang dilakukan Rasulullah ketika hendak menemui istrinya. Kemudian Ibunda Aisyah mengatakan bisiwak, dengan bersiwak. Ini contoh bagaimana Rasulullah berbuat baik kepada istrinya dengan bersiwak. Para ulama menyebutkan di antara makna dari hadis ini adalah bahwa kemungkinan Rasulullah itu ketika bertemu dengan istrinya, dia akan mencium istrinya. Maka sebelum beliau mencium istrinya, beliau membersihkan dulu mulutnya dengan bersiwak. Ini contoh mempelajari hal-hal yang membuat diri kita menjadi pribadi yang lebih baik. Di poin yang kedua, untuk menjadi pribadi yang lebih baik setiap hari, setelah kita memahami apa yang mudah bagi kita untuk kita kerjakan, adalah kita tidak pernah berhenti belajar. Tidak pernah berhenti belajar. Apalagi dengan hati yang tulus ikhlas, hati punya keinginan untuk mengamalkan ilmu, insya Allah dari sekian banyak majelis yang dihadiri akan ada 1-2 faedah yang menginspirasi. Anda tahu Imam Bukhari? Pernah dengar? Pernah dengar? Pernah. Anda tahu kitab Sahih Bukhari? Pernah dengar? Tahu. Pernah buka kitabnya? Belum. Anda tahu para ulama sepakat bahwa kitab Sahih Bukhari dan Muslim itu adalah kitab yang paling sahih setelah Al-Quran. Kitab Bukhari dan Muslim itu adalah kitab yang paling sahih setelah Al-Quran. Anda tahu sebab Imam Bukhari menulis kitab Sahih Bukhari? Sebabnya adalah ucapan dari guru beliau. Yang beliau mengatakan, guru beliau mengatakan kepada beliau, seandainya kamu mengumpulkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW, mengumpulkan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW menjadi satu dalam sebuah majelis, ini menginspirasi beliau. Dan apa yang dilakukan beliau lebih kurang 16 tahun konsisten menjadi pribadi yang lebih baik, melakukan penelitian, menyusun hadis, dan sampai selesailah kitab Sahih Bukhari yang kita kenal. Itu berawal dari apa? Belajar. Berawal dari dekat dengan guru, tidak berhenti belajar hingga suatu saat dapat inspirasi. Sama seperti kita sekarang, kita hadir majelis ilmu, bisa jadi dalam satu pekan ada 1-2 majelis ilmu yang di dalamnya itu ada faidah, ada kata-kata indah yang mengenai hati kita, yang masuk ke dalam hati kita, dan itu menginspirasi kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Jadi yang kedua adalah tidak pernah berhenti belajar. Kemudian yang ketiga, yang terakhir adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kata kunci yang terakhir, bertakwa kepada Allah. Mungkin satu langkah yang pertama tadi dilaksanakan, iya, tapi banyak kurangnya mungkin, atau mungkin sering lupanya. Yang kedua, mungkin tugas-tugas sebagai suami itu sangat banyak, tugas-tugas sebagai istri itu sangat banyak, sehingga tantangan untuk belajar itu berat sekali. Tapi bisa jadi ada kekuatan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa ta'ala ketika kita berusaha untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah selesai? Sudah. Jadi yang ketiga adalah bertakwa kepada Allah. Dengan bertakwa kepada Allah akan ada hal-hal yang seringkali di luar nalar kita, seringkali di luar dugaan kita, tapi ternyata itu Allah berikan. Kalau yang pernah mengalami hal ini,
berhusnudzonlah, itu adalah kebaikan dari Allah, dari amalan soleh yang dilaksanakan meskipun hanya sedikit, dan itu jadikan motivasi untuk meningkatkan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan dalam Quran surat At-Talaq ayat yang kedua dan ketiga, "Wa man yattaqillah wa yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan dia jalan keluar rumah yang sudah menikah, diskusikan apa hal yang akan dilakukan selain. Kenapa saya sampaikan seperti ini? Karena sangat banyak sekali kajian-kajian kita hadiri, informasi kita baca, tapi itu hanya sebagai penambah wawasan saja, tidak lahir sebagai amalan, tidak melahirkan amalan. Maka pesan saya bagi yang sudah menikah, silakan diskusikan dengan pasangannya apa hal baik yang akan dilaksanakan dengan menerapkan 3 hal tadi. Bagi yang belum menikah, maka saya doakan semoga Allah mudahkan perjalanannya, semoga Allah berikan jodoh yang baik. Dan silakan bertanya ke nasihat terbaik dari orang tua untuk mengamalkan isi kajian kita pada malam hari ini. Kenapa saya sampaikan demikian? Karena ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang menghasilkan amal. Amal ada amalan hati, amalan lisan, dan amalan anggota badan. Wallahu ta'ala alam, ini yang terbaik yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Dan sebelum ditutup, apakah ada yang ingin bertanya? Ada pertanyaan? Boleh pakai kertas atau boleh langsung juga? Cukup sampai di sini? Baik. Mungkin saya perlu minum dulu ya. Masya Allah. Ya. Bisa, ada mikrofon bisa, atau maju aja maju.
bagaimana saran dari Ustaz ketika kita sudah mulai futur dalam melaksanakan sistem ini? Kan kita harus continue gitu. Baik. Tadi pertanyaannya adalah bagaimana cara menghadapi futur, cara menghadapi kondisi futur dan futur itu artinya kondisi di mana semangat untuk berbuat baik itu tidak tinggi seperti sebelumnya. Itu dimaksud dengan futur. Bagaimana cara menghadapi kondisi yang seperti ini? Tadi saya sebutkan yang ketiga, yaitu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ternyata untuk mengamalkan hal-hal yang meningkatkan takwa itu ada masa-masa lemahnya, masa semangat menurun. Sebenarnya jawabannya sudah ada pada sistem itu sendiri. Tadi saya sebutkan contoh-contohnya seperti apa? Istri yang solehah, suami yang soleh, teman yang baik. Itu ada sistem sendiri yang untuk mengcounter kondisi-kondisi yang seperti itu. Kondisi di mana semangat tidak tinggi seperti sebelumnya. Dan ini dialami oleh para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika mereka bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, semangatnya itu tinggi sekali. Tapi ketika sudah tidak bersama Nabi, semangat itu menurun. Semangat itu menurun. Itu bukan hanya dialami oleh kita, tapi dialami juga oleh para sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka caranya itu ada dua. Yang pertama sebelum masa futur itu tiba. Yang kedua adalah setelah masa futur itu tiba. Nah, pertama setelah atau sebelum masa lemahnya semangat menurun itu tiba, maka mohonlah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini masuk pada poin yang ketiga tadi, yaitu bertakwa kepada Allah. Takwa kepada Allah itu mencakup dua macam doa. Pertama, doa al-lisan, berdoa dengan memohon kepada Allah langsung, dan juga doaul hal, lisanul hal, berdoa dengan perbuatan kita, perbuatan baik sehari-hari. Itu doa kita sebenarnya. Kita sholat berjamaah, itu doa kita. Nah, jadi sebelum masa semangat itu menurun, berdoa kepada Allah agar Allah beri pertolongan kepada kita. Ketika masa lemah itu datang, kita bisa menghadapinya dengan baik. Makanya ada doa yang dianjurkan untuk kita baca, dan ini termasuk hadis takriri, hadis yang disetujui oleh Nabi. Apa itu doanya? Apa doanya? Atau ini ajaran dari Nabi SAW langsung, beliau mengajarkan. Apa doanya? Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala din. Dan setelah akhir salat, apa yang diajarkan Nabi untuk kita baca? Antum ingat doanya apa? Allahumma inni. Lupa semua? Ada yang ingat? Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, berikanlah pertolongan kepadaku untuk mengingatmu, untuk beribadah kepadamu, untuk bersyukur kepadamu. Ini adalah contoh bagaimana kita memohon pertolongan kepada Allah sebelum masa semangat lemah itu datang. Yang kedua, menghadapi kondisi semangat lemah itu datang setelah dia datang. Yang kedua adalah mengerjakan amal baik lain yang mudah untuk dilaksanakan. Jadi berpindah dari satu amalan kepada amalan yang lain. Contoh, jika ada yang sudah terbiasa dengan puasa Senin dan Kamis, namun ternyata suatu kondisi
dia sedang semangatnya menurun, cara menghadapinya bagaimana? Dan ini semangatnya menurun sudah terjadi, maka cara menghadapinya adalah berpindah ke amalan lain yang mudah untuk dilaksanakan saat itu. Kalau misalnya sulit untuk puasa Senin dan Kamis, saat itu semangatnya masih menurun, maka cara menghadapinya adalah dengan beramal dengan amalan lain yang mudah. Bisa dengan bersedekah, bisa dengan hadir majelis ilmu, bisa dengan membaca Al-Quran, dengan amalan yang lain ketika semangat itu sedang menurun. Allah Ta'ala alam, itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan menjawab ya. Silakan. Cukup jamaah? Baik. Jika dianggap sudah cukup, maka alhamdulillah apa yang saya sampaikan bisa dipahami. Insyaallah demikian. Poin terakhir yaitu jangan lupa untuk mengamalkannya. Barakallahu fikum. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.